Oke, baik teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai super mesh ya untuk kasus di mana ada sumber tak bebas. Mengingatkan kembali ya, jadi analisis mesh di rangkaian listrik itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah yang tidak ada sumber arus. Jadi kita sebut saja dengan analisis mesh biasa, itu bukan contoh pada soal kali ini ya. Kemudian yang kedua itu adalah analisis mesh untuk kasus yang ada sumber arus. Nah, kita kenal dengan istilah super mesh. Nah, jadi contoh soal kali ini kalau kita lihat ini ada sumber arus 6 ampere. Jadi ini adalah super mesh kategorinya. Kemudian ada sumber tak bebas, jadi ya yang bentuknya kotak ini, dia sumber tak bebas ya. Nilainya adalah 2I, satuannya volt, 2I kecil ya. Jadi nilainya tergantung dari arus I kecil yang mengalir di 1 ohm ini. Nah, langsung saja kita gambarkan loopnya. Nah, ini secara kasat mata ya, kalau kita lihat kotaknya atau loopnya ini ada dua ya. Kotaknya dari soal rangkaian ini ya, kotaknya ini ada dua ya. Atau loopnya secara kasat mata ada dua. Jadi nanti kita akan memisalkan ada dua loop atau dua variabel, misalkan I1 dan I2. Nah, tapi kan ada sumber arus sebanyak satu nih ya. Sebanyak satu buah ya, nilainya 6 ampere. Jadi nanti untuk satu persamaan itu langsung kita dapatkan nilainya ya. Kita buat I1 nilainya langsung sama dengan 6. Jadi kita buat searah saja, misalkan ini itu adalah I1 ya. Nah, misalkan ini I1 ya. Lalu loop yang kedua ya, yang I2 itu jangan lewat di sumber arus lagi ya. Karena nanti kalau kita cari persamaan sigma V sama dengan 0 ya, kalau lewat di sumber arus kita nggak tahu nilai tegangannya dari sumber arus itu. Nah, kemudian supaya ini I1 nilainya kita langsung buat sama dengan 6 ya. Supaya bisa langsung sama dengan 6 ya, I1. Itu I2 itu ya jangan lewat 6 ampere lagi, jadi lewat luar ini ya. Jadi kalau kita gambarkan, nah si I2 lewat luar ya. Nah, ini adalah I2. I2 ya. Oke, kita kembalikan lagi ke kursor. Langsung saja kita tuliskan di loop I1 ya. Langsung kita dapatkan nilai I1 sama dengan 6 ya. Dari sumber arus 6 ampere. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian di loop I2 ya. Kita turunkan ya di loop I2 ya. Pakai sigma V sama dengan 0 ya. Kalau kita lihat di loop I2 ini ada lewat berapa komponen? Ada 4 ya, 12 volt, 1 ohm, 2I, dan 3. Ini 3 ohm. Nah, maka nanti ada 4 suku nilai-nilai tegangan ya. Akan sama dengan 0. Oke, pertama lewat di 12 volt. Ini kan sumber tegangan ya. Sudah dalam bentuk volt ya, 12 ini. Jadi langsung kita tuliskan minus 12. Kenapa minus? Karena
Loop I2 ini ketika muter ya, ketika lewat di 12 volt dia menabrak atau menyentuh yang negatif dulu nih. Ada plus minusnya nih, lewat yang menyentuh yang minusnya dulu. Jadi min 12. Lalu ditambah lewat di 1 ohm. Nah, di 1 ohm ini kan tegangannya apa ya? I kali R. R-nya berapa? 1 ohm ya. Berarti ini nanti arusnya dikali dengan 1 ohm ya. Jadi I kali R. V itu I kali R. R-nya 1 ohm. Nah, arusnya apa? Yang lewat di 1 ohm. Nah, yang lewat di 1 ohm itu hanya I2 ya. I1 kan nggak lewat sana. Jadi kita tuliskan ini berarti I2. Ya. I2 dikali 1. Lalu yang ketiga lewat di sumber tak bebas nih, 2I kecil ya, satuannya voltnya. Ingat ini sumber tegangan ya, tak bebas ya. Sudah dalam bentuk volt, jadi langsung kita tuliskan plus ya, karena menabrak atau menyentuh yang plus dulu. Itu ada plus minus ya. Menabrak yang plus dulu ini di sini ya. Di plus 2I kecil. Ya. Langsung 2I kecil ini sudah dalam bentuk volt ya. Jangan dikali resistor atau apa ya. Jadi dia sudah dalam bentuk volt. Kemudian yang keempat ditambah dengan lewat di 3 ohm. Ya berarti arusnya nanti dikali dengan 3. Akan sama dengan 0. Di 3 ohm ini arusnya yang lewat apa? Nah, di persamaan di loop I2 ini acuan positifnya adalah arah arus I2 ini. I2 ketika lewat di 3 ohm ini ke bawah. Jadi ke bawah itu arah arus yang acuan positif. Nah, I1 ternyata lewat juga di 3 ohm. Arahnya juga ke bawah, maka I1 juga positif, sama-sama positif ya. Jadi I2 dulu, I2 ditambah I1. Nah, kita sederhanakan ya. Variabelnya apa aja nih? I2 ya, ini kan ada, ini konstanta ya. Lalu ini ada I2, terus I kecil, I2 dan I1. Berarti ada 3 ya, ada 3 variabel. Biarkan dulu saja. Nah, lalu ingat ya, ini ada sumber tak bebas ya. Maka kita harus turunkan juga persamaan dari sumber tak bebas ya. Kalau sumber tak bebasnya ada 2, berarti kita turunkan 2 persamaan. Kalau ada 1, cukup 1 saja. Kita tulis lagi. Persamaan dari D-nya kecil ya. Sumber tak bebas. Nah, ini kan 2I kecil ya. I kecil itu di mana? Ya, sumber tak bebasnya nilainya 2I kecil. Volt ini satuan ya, 2I kecil yang kita lihat 2I kecil. Nah, I kecilnya di mana? Di 1 ohm. Nah, maka I kecil ini mintanya arahnya ke kanan. Dari variabel yang sudah kita buat, I1 dan I2, mana yang lewat di 1 ohm juga ya, yang arahnya ke kanan. Nah, maka I1 kan nggak lewat di 1 ohm ini. Yang lewat hanya I2 nih. I2 pas lewat di 1 ohm ini ke kanan juga, sesuai dengan arah arus I kecil. Maka I kecil itu definisinya ya, I kecil ya. Itu akan sama dengan I2. Nah, ini yang kepersamaan yang ketiga lah ya. Yang persamaan kedua kan ini. Ya. Ini persamaan kedua dari loop I2. Nah, sekarang masukkan persamaan 3 ke persamaan 2. Ya. Dari persamaan 2 ini kita lanjutkan ya. Dari persamaan 2 kita lanjutkan. Jadi min 12 ditambah I2 dikali 1 lalu tambah 2I. Nah, 2I kecil ini kita tuliskan I kecilnya apa? Dikali dengan
I2 ya, I2. Nah, sekarang persamaan ini variabelnya hanya 2 ya, tadinya kan 3. Jadi nanti sudah dalam bentuk I1 dan I2. Ditambah I2 plus I1 ya, I2 plus I1. Dikali dengan 3 akan sama dengan 0. Lalu masukkan I1 sama dengan 6 ya. Lalu masukkan I1 sama dengan 6. Lanjutkan ya, lanjutkan. Masukkan I1 sama dengan 6. Nah, jadi nanti min 12 ditambah I2 kali 1. Berarti apa? I2 tetap ya. I2 ditambah 2 kali I2 ya. 2 kali I2 ditambah I2 ditambah I1-nya 6. I1-nya 6 ya. Dikali 3. Ya. Dikali 3 akan sama dengan 0. Ya. Ini I2-nya ada berapa? Ini 1, ini 2. 1 sama 2, 3. Sama ini 3 ya. Berarti 6 ya. Berarti 6, min 12 dulu. Min 12 ditambah 6 dikali I2 ya. Lalu ditambah 6 kali 3, 18 ya. Akan sama dengan 0. Kita cek lagi ya. I2-nya ini ada 1. Ini ada 2 ya. Berarti jadi 3. Ditambah lagi dengan ini. I2 kali 3. 3 lagi berarti 6 ya. Oke, sekarang berarti 6 I2 akan sama dengan berarti 12 dikurangi 18. Berarti akan sama dengan min 6 ya. Min 6. Maka kita dapatkan I2 akan sama dengan min 6 dibagi 6 ya. Min 6 dibagi 6. Min 6 dibagi 6. Sama dengan min 1 ampere. Nah, jadi kita sudah punya I1 nilainya 6. I2 nilainya min 1 ampere. Kembali lagi yang ditanya. Tentukan nilai tegangan V dengan analisis mesh ya. V ini yang ditanya adalah tegangan di 3 ohm. Ada plus minusnya ya, plusnya di atas, minusnya di bawah, maka V itu akan sama dengan, lihat dulu di 3 ohm ini ya, V itu kan I kali R. R-nya jelas 3 ohm. I-nya arusnya ya, I ya. Di 3 ohm ini mana saja dari variabel I1 dan I2 yang lewat sana? Oh, ternyata keduanya lewat sana. I1 ketika lewat di 3 ohm ini arahnya ke bawah, nabrak yang plus dulu, plus yang ini ya. I2 juga ketika lewat di 3 ohm arahnya ke bawah, nabrak juga menyentuh yang plus dulu. Berarti keduanya digabung positif ya. Berarti I1 plus I2 ya. Ini total arusnya yang lewat di 3 ohm ya. Baru dikali dengan resistornya yaitu 3. Nah, maka V ya. Biar besar ya. Maka V akan sama dengan I1 berapa? 6.
I2 min 1 dikali dengan 3. Oh, berarti ketemunya adalah 6 kurangi 1, 5. 5 kali 3, 15 volt ya. 15 volt. Oke, demikian adalah yang sudah kita bahas. Contoh soal ini diambil dari referensi nomor 1 ya, yaitu yang ini. Demikian, terima kasih.